Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita masih tetap belajar pelajaran 2, tema senangnya belajar surah An-Nasr. Subtema pesan pokok surah An-Nasr. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebagai berikut. 1. Siswa mampu mengetahui sebab-sebab diturunkannya surat An-Nasr dengan benar. 2. Siswa mampu mengetahui pesan pokok surat An-Nasr. 3. Siswa mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman surat An-Nasr. 4. Siswa mampu mengetahui hukum bacaan tajwid dalam surat An-Nasr. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita belajar tepuk surat An-Nasr agar belajar menjadi semangat dan senang. Oh ya, untuk titik 3 kali kita gunakan tepuk ya. Tepuk surat An-Nasr. Nama surat An-Nasr. Artinya pertolongan. Jumlahnya 3 ayat. Nomor urut 110. Tergolong Madaniyah karena diturunkan di Madinah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Jangan lupa dihafalkan ya. Anak-anakku, bagaimana? Tetap semangat kalian? Mari kita simak materi berikut ini. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat atau surat. Adapun yang menjadi sebab diturunkannya surat An-Nasr adalah surat ini menjelaskan tentang Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau berhasil membebaskan kota Mekah dari kaum Quraisy yang kejam. Lalu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Pesan pokok surat An-Nasr. Surat An-Nasr dalam Al-Quran nomor urut 110. Terdiri dari 3 ayat. Tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Nama surat ini diambil dari ayat pertama, yaitu Nasru, yang artinya pertolongan. Adapun pesan pokok dari surat An-Nasr menjelaskan tentang 1. Janji bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. 2. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi, jika kita melakukan sesuatu dan berhasil, perbuatan yang pertama kali harus kita lakukan adalah banyak bersyukur dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena semua keberhasilan yang kita dapat merupakan hasil dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun bunyi kalimat thayyibah yang harus sering kita baca adalah tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Istighfar, astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, dan lain-lain. Sedangkan contoh yang menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman surat An-Nasr seperti 1. Jika ada teman yang tidak bisa membaca Al-Quran, kita yang mampu dan bisa wajib mengajarkannya, tidak sebaliknya menghina dan menjauhinya. 2. Jika ada teman atau saudara kita terkena musibah, maka sikap kita adalah segera menolongnya seperti jatuh dari sepeda, mencari bantuan untuk memadamkan rumah yang terbakar, memberi bantuan kepada korban banjir. 3. Jika kita berhasil dalam suatu kegiatan seperti menjadi pemenang dalam perlombaan, lulus dengan nilai terbaik, mendapat peringkat di kelas, semua itu tidak semata-mata hanya berasal dari usaha kita saja, tetapi juga berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang kita panjatkan setiap saat. Anak-anakku, jadi biasakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari berperilaku terpuji dan sering mengucapkan kalimat thayyibah kapanpun dan dimanapun kita berada. Anak-anakku, bagaimana? Tetap semangat? Selanjutnya, kita akan belajar tentang ilmu tajwid yang ada di dalam surat An-Nasr. Hukum bacaan mad ada 2, yaitu 1. Mad tabi'i atau mad asli, 2. Mad far'i. Mad artinya panjang. Mad tabi'i atau asli adalah apabila ada fathah bertemu dengan alif. Contoh, ma, so, ja, kasroh bertemu dengan ya sukun. Contoh, fi, li, zi, dhammah bertemu dengan wawu sukun. Contoh, u, zu, lu, harokat berdiri. Contoh, fahada. Maka wajib dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketuk. Jadi huruf mad tabi'i atau asli ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Contoh, qala, qulna, asyaitonu, kalimatin, tubduna. Anak-anakku, dari penyampaian materi hari ini, semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan bisa difahami. Dan marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi yang Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.